Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Alhamdulillah, semoga Allah memberikan kesehatan bagi kita semua, sehingga kita masih dapat bisa belajar, ya, bisa belajar bersama-sama. Nah, hari ini kita sudah masuk di subtema 2 ya, pada pembelajaran 4, 5, dan 6 ya. Pada tema 8 ini membahas tentang daerah tempat tinggalku. Terus subtema 2 membahas tentang kekhasan tempat tinggalku. Kemarin kita sudah belajar tentang Kemarin kita sudah belajar pembelajaran 1, 2, 3. Hari ini kita masuk di pembelajaran 4, 5, dan 6. Perhatikan ya di slide. Taib, di sini ada sebuah gambar ya. Nah, amatilah gambar di samping. Pernahkah anak soleh dan soleha melihat kegiatan seperti pada gambar di samping dalam kehidupan sehari-hari? Apakah anak soleh dan soleha pernah mencoba melakukan kegiatan tersebut? Nah, gambar di samping memperlihatkan kegiatan membatik. Jadi kegiatan membatik memerlukan ketelitian dan ketekunan. Kegiatan ini mampu menghasilkan benda bernilai seni tinggi, yakni batik. Bahkan batik sudah ditetapkan sebagai kekayaan dan warisan budaya bangsa Indonesia. Nah, tradisi membatik dapat dijumpai di berbagai daerah Indonesia. Aneka jenis motif batik menjadi bukti ornamen sesuai batik Indonesia. Seiring berjalannya waktu, batik mulai digunakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai identitas nasional. Karena permintaan batik semakin banyak pula bermunculan industri batik, mulai dari industri batik rumahan sampai industri berskala besar. Batik juga telah diekspor ke berbagai negara yang memiliki daya saing kompetitif ya di pasar internasional. Industri batik memiliki peranan penting sebagai penggerak perekonomian regional dan nasional, penyediaan lapangan kerja, serta penyumbang pemasukan negara. Nah, dari contoh industri batik, apakah anak-anak soleh dan soleha tahu bagaimana cara membuat batik sampai menjadi barang siap pakai? Oke, kalau belum tahu, maka perhatikan di slide. Jadi ini cara membuat batik sampai menjadi barang siap untuk digunakan atau dipakai ya. Nah, ini ada tabel ya, 2.4.2 jenis-jenis pekerjaan ya. Ini ada dua gambar, ada gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Kita masuk dulu di gambar yang pertama. Nah, di gambar yang pertama ini dia membuat pola batik dan menggambar batik ya. Jadi yang pertama itu cara membuat batik, yaitu dengan membuat pola terlebih dahulu, membuat pola batik dan menggambar batik. Adapun jenis pekerjaan di sini dinamakan dengan pembatik ya. Yang di atas itu bukan tabel ya, tapi gambar. Oke, kita lanjut di gambar yang kedua. Nah, gambar kedua ini sudah masuk di tahap selanjutnya, yaitu tahap pewarnaan batik dan pelunturan malam pada kain batik. Nah, adapun untuk tahap 2 ini jenis pekerjaannya dinamakan dengan perajin batik bagian pewarnaan ya. Dan ini ada dua tahap ya, sudah ada dua tahap. Yang pertama itu membuat pola batik, terus yang kedua pewarnaan batik ya. Nah, kita yang ketiga. Yang ketiga dengan yang keempat. Nah, yang ketiga ini tahap yang ketiga yaitu menjahit batik menjadi sebuah produk. Adapun jenis pekerjaannya penjahit kain batik ya. Nah, di tahap yang terakhir inilah hasil jadi batik yang dijual di toko-toko yang sudah siap untuk dipakai ya, atau yang digunakan. Adapun jenis pekerjaan tersebut yaitu penjual atau pedagang batik ya. Jadi itu ada 4 tahap
cara membuat batik sampai menjadi barang siap dipakai, ya. Jadi sudah ingat ya, sudah tahu ya cara membuat batiknya ya. Nah, ada 4 tahap. Baik, lanjutkan. Jadi itu tahapan-tahapan pembuat batik. Dalam proses pembuatan pakaian batik, banyak pihak yang berbeda karakteristiknya terlibat di dalamnya. Ada pembuat pola batik, ada pembatik, ada yang petugas pewarnaan batik, dan ada penjual kain batik. Semua bekerja sama sesuai dengan keahlian masing-masing. Keahlian dari pihak di industri batik itulah yang disebut dengan keberagaman karakteristik. Manfaat keberagaman karakteristik ini adalah tersedianya pakaian batik jadi, sehingga konsumen tinggal mengenakannya. Tersedianya pakaian batik siap, Ustaz ulangi, tersedianya pakaian batik siap pakai merupakan contoh wujud manfaat keberagaman karakteristik pekerjaan. Ya, jadi di dalam pembuatan batik ini itu ada karakteristiknya ya, ada juga berbeda-beda karakteristiknya ya, dari cara pembuat pola batik ya, pembatik, ada yang petugas pewarnaan, dan ada juga penjual pakaian. Nah, mereka ini memiliki keahlian masing-masing ya, yaitu dalam pembuatan batik ya. Baik. Nah, selanjutnya kita akan masuk di uh, gaya ya. Nah, gaya ini memiliki salah satu sifat, yaitu dapat mengubah arah gerak benda. Nah, ayo sebutkan beberapa kegiatan yang menunjukkan gaya mengubah arah gerak benda. Nah, di sini ada contoh 3. Ustadz mengambil ada contoh 3 kegiatan yang dapat menunjukkan gaya itu mengubah arah gerak benda. Kegiatan yang pertama yaitu memukul bola kasti. Nah, untuk penjelasannya, bola kasti yang mula-mula diarahkan pada pemukul, kemudian dipukul dengan arah yang berbeda dari semula. Arah pukulan ini merupakan bentuk gaya, sedangkan arah pergerakan bola itu menunjukkan arah gerak. Ya, jadi itu untuk kegiatan memukul bola kasti. Jadi ada gaya yang mengubah arah gerak benda. Jadi arah yang pukulan itu merupakan bentuk gaya, terus arah pergerakan bola itu menunjukkan arah gerak. Nah, yang kedua ada menendang bola. Kegiatannya ini menendang bola ya. Nah, penjelasannya, bola mula-mula diam, kemudian saat ditendang sehingga bola itu bergerak, sentuhan kaki pada bola itu menunjukkan bentuk gaya, sedangkan bola yang bergerak itu menunjukkan arah gerak. Oke, bisa dipahami ya. Jadi sentuhan kaki pada bola itu menunjukkan bentuk gaya, sedangkan bola yang bergerak itu menunjukkan arah gerak. Baik, kita lanjut di kegiatan ketiga, yaitu bola tenis dipukul dengan raket. Nah, pada mulanya bola tenis ini menuju ke arah lawan. Selanjutnya bola tenis tersebut dipukul kembali ke arah lawan. Nah, di situ ada gaya yang dilakukan oleh raket pada bola tenis. Jadi ada gaya yang dilakukan oleh raket pada bola tenis, dan pergerakan bola itu merupakan pengaruh akibatnya adanya gaya. Oke, jelas ya, bisa dipahami ya. Jadi gaya pada saat bola tenis dipukul dengan raket, nah di situ terjadinya gaya yang dilakukan oleh raket pada bola tenis, dan pergerakan bola merupakan pengaruh akibatnya adanya gaya. Jadi ini ada 3 kegiatan yang menunjukkan gaya mengubah arah gerak benda. Oke, bisa dipahami. Kita lanjut. Nah, di sini Ustadz untuk anak-anak soleh dan soleha, silakan membaca cerita tarian untuk Ki Ageng Manggir ya. Ada di pembelajaran 6 ya. Ada di pembelajaran 6. Di situ perhatikan dengan seksama informasi dalam cerita tersebut. Jadi
Nah, Soleh dan Soleh membaca dulu ceritanya, ya, dipahami dulu isi ceritanya, ya, sikap-sikap tokohnya siapa saja, sikap-sikap yang ada di dalam tokoh itu seperti apa, ya. Jadi temukan tokoh protagonis dan tokoh antagonis yang ada pada cerita tersebut. Jadi tugasnya anak soleh dan soleha menemukan siapa tokoh protagonis dan siapa tokoh antagonis yang ada pada cerita tersebut. Kemudian carilah bukti yang menguatkan bahwa tokoh pilihanmu itu merupakan tokoh protagonis atau tokoh antagonis. Jadi misalkan sudah dapat orangnya, ya, sudah dapat namanya, oh ini protagonis. Nah, apa buktinya bahwa dia itu protagonis, ya? Ini bisa dilihat dari cerita tersebut. Oh iya, ini membuktikan bahwa tokoh tersebut itu protagonis atau antagonis. Nah, setelah itu tuliskan temuan anak-anak soleh dan soleh dalam tabel, ya, seperti berikut. Nanti sebentar Ustadz tampilkan contohnya. Nah, sebelumnya dipahami dulu maksud dari tokoh protagonis dan antagonis ini apa. Jadi untuk tokoh protagonis itu adalah tokoh utama. Tokoh utama dalam cerita rekaan. Jadi dia protagonis ini wataknya itu yang baik hati, ya, yang bersikap baik, ya. Nah, sedangkan untuk sementara itu untuk tokoh antagonis adalah tokoh yang menantang tokoh utama. Jadi ada tokoh utama, ya. Jadi dia antagonis ini tokoh yang menantang untuk tokoh utama. Nah, adapun wataknya antagonis ini dia watak yang jahat. Jadi watak yang jahat, ya. Jadi dia tidak baik. Dia bersikap jahat atau wataknya yang jahat. Ini contoh tabelnya, ya. Jadi ada jenis tokoh, ada nama tokoh, keterangan. Ya, contohnya jenis tokoh protagonis itu siapa nama tokohnya, baru keterangan ini bukti bahwa uh, bahwa nama yang Nana Soleh dan Soleh pilih itu menyatakan bahwa dia protagonis. Jadi ditulis di keterangan situ, ya, protagonis. Kenapa dia bisa jadi protagonis? Apa alasannya? Apa keterangannya? Ya, antagonis juga seperti itu. Baik, bisa dipahami, ya. Nanti kalau sudah selesai di foto, kirim sama Ustadz, ya. Bisa di japri. Jadi ditulis di buku catatan, dibuat tabel seperti ini. Tapi sebelum menjawab, ingat baca dulu cerita yang tadi, ya. Baca dulu cerita yang tadi. Setelah itu baru dijawab. Oke, bisa dipahami? Baik, kalau sudah bisa dipahami, alhamdulillah untuk pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya berdoa, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.